Seorang wasit basket melakukan leap off, yaitu melemparkan bola basket ke atas untuk memulai suatu pertandingan. Posisi ketinggian bola dinyatakan dalam bentuk fungsi polinomial Ht sama dengan negatif 3T pangkat 2 ditambah 10T ditambah 1 dengan T menyatakan waktu dalam satuan detik. Berdasarkan fungsi polinomial, posisi ketinggian bola Ht sama dengan negatif 3T pangkat 2 ditambah 10T ditambah 1 tersebut. Dapatkah kalian menentukan ketinggian bola pada detik pertama dan detik kedua? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak pembahasan selengkapnya tentang nilai polinomial berikut ini. Pada permasalahan tadi, kita diminta untuk menentukan posisi ketinggian bola yang dinyatakan dalam suatu fungsi polinomial Ht sama dengan negatif 3T pangkat 2 ditambah 10T ditambah 1 dalam variabel T yang menyatakan waktu dalam satuan detik. Kita diminta untuk menentukan ketinggian bola pada detik pertama dan detik kedua. Artinya, kita diminta untuk menentukan nilai fungsi polinomial Ht sama dengan negatif 3T pangkat 2 ditambah 10T ditambah 1 pada saat T sama dengan 1 dan T sama dengan 2. Dengan kata lain, kita diminta untuk menentukan nilai dari suatu polinomial dengan diberikan suatu nilai pada variabelnya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita perlu mempelajari nilai polinomial. Nilai suatu polinomial dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu cara substitusi dan cara skema Horner. Kita akan membahas kedua cara tersebut satu persatu. Namun, sebelumnya, perlu diingatkan kembali mengenai pengertian polinomial dan fungsi polinomial. Polinomial atau suku banyak merupakan suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku yang memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Secara umum, polinomial berderajat n dengan variabel x adalah anggota bilangan real dapat dituliskan sebagai berikut. An dikali x pangkat n ditambah an dikurang 1 dikali x pangkat n dikurang 1 ditambah an dikurang 2 dikali x pangkat n dikurang 2 dan ditambah seterusnya sampai a2 dikali x pangkat 2 ditambah a1 dikali x ditambah a0. Keterangan, n adalah bilangan bulat positif, artinya pangkat variabel haruslah bilangan bulat positif dan an tidak sama dengan 0. an dikurang 1, an dikurang 2, dan seterusnya sampai a2 dan a1 adalah bilangan real dan disebut dengan koefisien-koefisien polinomial. a0 adalah bilangan real dan disebut dengan konstanta. Polinomial pada persamaan 1 dapat dipandang sebagai suatu fungsi dengan variabel x, yaitu fungsi fx, sehingga akan diperoleh suatu fungsi polinomial sebagai berikut. Fx sama dengan an dikali x pangkat n ditambah an dikurang 1 dikali x pangkat n dikurang 1 ditambah an dikurang 2 dikali x pangkat n dikurang 2 dan ditambah seterusnya sampai a2 dikali x pangkat 2 ditambah a1 dikali x ditambah a0. Nilai polinomial fx untuk nilai variabel x tertentu seperti x sama dengan k dapat dihitung dengan dua cara, yaitu cara substitusi dan cara skema Horner, sebagai berikut. Cara substitusi. Nilai dari fungsi polinomial fx untuk x sama dengan k adalah fk. Nilai fk dapat ditentukan dengan cara menyubstitusi nilai x sama dengan k ke fungsi polinomial fx seperti berikut. Fk sama dengan an dikali k pangkat n ditambah an dikurang 1 dikali k pangkat n dikurang 1 ditambah an dikurang 2 dikali k pangkat n dikurang 2 ditambah dan seterusnya sampai a2 dikali k pangkat 2 ditambah a1 dikali k ditambah a0. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal berikut. Soal pertama. Tentukan nilai dari polinomial fungsi polinomial fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 3 untuk nilai x sebagai berikut. X sama dengan 0, x sama dengan 2, x sama dengan negatif 1.
Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Untuk X sama dengan 0, substitusikan nilai X sama dengan 0 ke polinomial fx seperti berikut. Substitusikan nilai X sama dengan 0 ke polinomial fx sehingga diperoleh f0 sama dengan 0 pangkat 4 dikurang 4 dikali 0 pangkat 3 ditambah 2 dikali 0 pangkat 2 ditambah 5 dikali 0 ditambah 3. Hasil dari 0 dipangkatkan berapapun adalah 0, dan hasil dari 0 dikalikan berapapun sama dengan 0. Sehingga diperoleh f0 sama dengan 3. Jadi, nilai dari polinomial fungsi polinomial fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 3 untuk nilai x sama dengan 0 adalah 3. Untuk x sama dengan 2, substitusikan nilai x sama dengan 2 ke polinomial fx seperti berikut. Substitusikan nilai x sama dengan 2 ke polinomial fx sehingga diperoleh f2 sama dengan 2 pangkat 4 dikurang 4 dikali 2 pangkat 3 ditambah 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 5 dikali 2 ditambah 3. Sama dengan 16 dikurang 4 dikali 8 ditambah 2 dikali 4 ditambah 5 dikali 2 ditambah 3. Sama dengan 16 dikurang 32 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 3. Hasilnya sama dengan 5. Jadi, nilai dari polinomial fungsi polinomial fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 3 untuk nilai x sama dengan 2 adalah 5. Untuk x sama dengan negatif 1, substitusikan nilai x sama dengan negatif 1 ke polinomial fx seperti berikut. Substitusikan nilai x sama dengan negatif 1 ke polinomial fx sehingga diperoleh f negatif 1 sama dengan negatif 1 pangkat 4 dikurang 4 dikali negatif 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali negatif 1 pangkat 2 ditambah 5 dikali negatif 1 ditambah 3. Hasil dari negatif 1 dipangkatkan bilangan genap adalah 1 dan negatif 1 dipangkatkan bilangan ganjil sama dengan negatif 1 sehingga diperoleh 1 dikurang 4 dikali negatif 1 ditambah 2 dikali 1 ditambah 5 dikali negatif 1 ditambah 3. Sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 2 dikurang 5 ditambah 3. Hasilnya sama dengan 5. Jadi, nilai dari polinomial fungsi polinomial fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 3 untuk nilai x sama dengan negatif 1 adalah 5. Walaupun nilai f2 dan f negatif 1 sama-sama 5, nilai ini hanya kebetulan dan tidak mengindikasikan sifat apapun. Cara skema Horner. Untuk dapat memahami cara skema Horner, kita akan memisalkan fx sebagai polinomial berderajat 3 seperti berikut. Dengan menggunakan sifat distributif, fungsi fx tersebut dapat kita bawa ke bentuk seperti berikut. A3x pangkat 3 ditambah A2x pangkat 2 ditambah A1x ditambah A0 dapat kita bawa ke bentuk dalam kurung A3x pangkat 2 ditambah A2x ditambah A1 dikalikan dengan x ditambah A0. Selanjutnya, A3x pangkat 2 ditambah A2x dapat kita bawa ke bentuk dalam kurung A3x ditambah A2 dikalikan dengan x. Berdasarkan persamaan 2, kita dapat menentukan nilai polinomial fx secara bertahap sebagai berikut. Kalikan A3 dengan x sehingga diperoleh A3x. Selanjutnya, jumlahkan dengan A2 sehingga diperoleh A3x ditambah A2. Kalikan A3x ditambah A2 dengan x sehingga diperoleh dalam kurung A3x ditambah A2 dikali x yang sama dengan A3x pangkat 2 ditambah A2x. Selanjutnya, jumlahkan dengan A1 sehingga diperoleh dalam kurung A3x ditambah A2 dikali x ditambah A1 sama dengan A3x pangkat 2 ditambah A2x ditambah A1. Kalikan dalam kurung A3x ditambah A2 dikali x
ditambah A1 dengan X sehingga diperoleh dalam kurung A3X ditambah A2 dikali X ditambah A1 dikalikan dengan X. Selanjutnya, jumlahkan dengan A0 sehingga diperoleh dalam kurung A3X ditambah A2 dikali X ditambah A1 dikalikan dengan X ditambah A0 sama dengan A3X pangkat 3 ditambah A2X pangkat 2 ditambah A1X ditambah A0. Dapat dilihat bahwa jika kita melakukan tahapan satu persatu, nilai yang dihasilkan kembali lagi seperti bentuk fungsi semula A3X pangkat 3 ditambah A2X pangkat 2 ditambah A1X ditambah A0. Artinya, nilai yang dicari per tahap akan sama dengan nilai suatu fungsi tersebut. Langkah-langkah tersebut dapat ditunjukkan dengan cara skema Horner sebagai berikut. Polinomial berderajat 3, fx sama dengan A3x pangkat 3 ditambah A2x pangkat 2 ditambah A1x ditambah A0. Buatlah garis horizontal dan vertikal. Tuliskan variabel pada polinomial x di sisi kiri garis vertikal. Kemudian tuliskan semua koefisien polinomial berderajat 3 di baris pertama serta garis vertikal pemisah antara variabel dan koefisien polinomial. Garis horizontal berfungsi sebagai pemisah antara nilai-nilai yang dijumlahkan dengan hasil jumlahnya. Selanjutnya, lakukan langkah-langkah menentukan nilai polinomial dengan cara berikut. A3 ditulis kembali di bawah garis horizontal. Hal itu disebabkan A3 ditambah 0 sama dengan A3, sebab nilai di bawah A3 kosong. Selanjutnya, A3 dikalikan X. Tanda panah biru berarti dikalikan dengan X sehingga diperoleh A3X yang ditulis di atas garis horizontal baris kedua di sebelah kanan kolom A3. Jumlahkan A3X dan A2 sehingga diperoleh A3X ditambah A2 yang ditulis di bawah garis horizontal. Setelah itu, A3X ditambah A2 dikalikan X sehingga diperoleh A3X ditambah A2 dikali X yang sama dengan A3X pangkat 2 ditambah A2X. Begitu seterusnya, sampai diperoleh nilai di paling ujung kiri bawah adalah nilai dari fungsi tersebut. Untuk lebih memahami penerapan skema Horner, perhatikan contoh soal berikut. Soal kedua, tentukan nilai dari polinomial Px sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 1 untuk nilai x sama dengan 3 dengan menggunakan skema Horner. Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Kita akan menyelesaikan persoalan tersebut dengan menggunakan skema Horner dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, tuliskan nilai variabel dan koefisien-koefisien pada polinomial berikut. Langkah kedua, lakukan operasi satu persatu sesuai tahapan pada pembahasan skema Horner tadi. Tahap pertama, angka 1 dijumlahkan dengan 0 sama dengan 1. Selanjutnya, 1 dikalikan oleh nilai variabel x, yaitu 3, yang hasilnya sama dengan 3. Setelah itu, lakukan penjumlahan negatif 2 dengan 3 sehingga diperoleh 1. Tahap kedua, angka 1 pada bagian ini dikalikan oleh nilai variabel x yaitu 3, sehingga hasilnya sama dengan 3. Setelah itu, lakukan penjumlahan 3 dengan 3 sehingga diperoleh 6. Tahap ketiga, angka 6 dikalikan oleh nilai variabel x yaitu 3, yang hasilnya sama dengan 18. Setelah itu, lakukan penjumlahan 1 dengan 18 sehingga diperoleh 19. Jadi, nilai dari polinomial Px sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 1 untuk nilai x sama dengan 3 adalah 19. Selanjutnya, bagaimana jika polinomialnya tidak berderajat 3? Tentu saja, kita bisa menggeneralisasikan skema Horner tersebut sesuai kebutuhan. Untuk polinomial berderajat n, dapat diperoleh skema Horner sebagai berikut. Langkah-langkah tersebut dapat ditunjukkan dengan cara skema Horner sebagai berikut.
Setelah memahami cara menentukan nilai suatu polinomial dengan dua cara, yaitu cara substitusi dan cara skema Horner, kita akan menyelesaikan permasalahan di awal. Kita diminta untuk menentukan posisi ketinggian bola yang dinyatakan dalam suatu fungsi polinomial ht sama dengan negatif 3t pangkat 2 ditambah 10t ditambah 1 pada saat t sama dengan 1 dan t sama dengan 2. Artinya, kita diminta untuk menentukan nilai dari polinomial ht sama dengan negatif 3t pangkat 2 ditambah 10t ditambah 1 untuk t sama dengan 1 dan t sama dengan 2. Kita akan menggunakan cara substitusi untuk menentukan nilai polinomial t sama dengan 1 dan cara skema Horner untuk menentukan nilai polinomial t sama dengan 2. Nilai polinomial ht sama dengan negatif 3t pangkat 2 ditambah 10t ditambah 1 untuk t sama dengan 1. Substitusikan nilai t sama dengan 1 ke polinomial ht sehingga diperoleh h1 sama dengan negatif 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 10 dikali 1 ditambah 1. 1 pangkat 2 sama dengan 1. Selanjutnya, kalikan nilai variabel dengan tiap-tiap koefisiennya. Lakukan penjumlahan sehingga diperoleh H1 sama dengan 8. Jadi, nilai dari polinomial HT sama dengan negatif 3T pangkat 2 ditambah 10T ditambah 1 untuk nilai T sama dengan 1 adalah 8. Artinya, ketinggian bola pada detik pertama adalah 8 satuan tinggi. Nilai polinomial ht sama dengan negatif 3t pangkat 2 ditambah 10t ditambah 1 untuk t sama dengan 2. Tuliskan nilai variabel dan koefisien-koefisien pada polinomial seperti berikut. Selanjutnya, lakukan operasi satu persatu sesuai tahapan. Tahap pertama, negatif 3 dijumlahkan dengan 0 sama dengan negatif 3. Selanjutnya, negatif 3 dikalikan oleh nilai variabel t, yaitu 2, sama dengan negatif 6. Setelah itu, lakukan penjumlahan 10 dengan negatif 6 sehingga diperoleh 4. Tahap kedua, 4 dikalikan oleh nilai variabel t, yaitu 2, sehingga hasilnya sama dengan 8. Setelah itu, lakukan penjumlahan 1 dengan 8 sehingga diperoleh 9. Jadi, nilai dari polinomial ht sama dengan negatif 3t pangkat 2 ditambah 10t ditambah 1 untuk t sama dengan 2 adalah 9. Artinya, ketinggian bola pada detik kedua adalah 9 satuan tinggi. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, polinomial dapat dipandang sebagai suatu fungsi dengan variabel x, seperti fungsi fx, sehingga akan diperoleh suatu fungsi polinomial seperti berikut. Kedua, nilai polinomial fx untuk nilai variabel x tertentu, seperti x sama dengan k, dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu cara substitusi dan cara skema Horner.